Kami dari kelompok Bima akan memperkenalkan suku Bima yang berada di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Suku Bima. Suku Bima atau Dombojo adalah suku yang mendalami Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. Suku ini telah ada sejak Kerajaan Majapahit. Suku ini menggunakan bahasa Bojo atau Gahi Bojo. Ada beberapa versi yang menyebutkan asal-usul nama Bima. Yang pertama berasal dari Bismillahirrahmanirrahim. Hal tersebut karena mayoritas masyarakat suku Bima beragama Islam. Yang kedua berasal dari nama raja pertama yaitu Sang Bima. Letak Kota Bima. Kota Bima terletak di NTB, tepatnya di ujung timur Pulau Sumbawa. Sementara letak geografisnya 118 derajat bujur timur dan 8 derajat lintang selatan. Kota Bima sendiri memiliki wilayah seluas 2.222,25 km persegi dengan komposisi wilayah dua, yaitu dataran tinggi sekitar 70% berupa pegunungan dan 30% dataran rendah. Rumah adat. Rumah adat suku Bima atau yang disebut juga dengan Umalengge merupakan rumah adat yang berbentuk kerucut dengan berpondasi batang kayu serta atap dan dibuat dari tumbuhan alang-alang. Rumah ini merupakan peninggalan dari nenek moyang suku Bima itu sendiri. Namun saat ini, rumah tersebut tidak lagi dijadikan tempat tinggal, melainkan sebagai tempat penyimpanan gabah pagi dan juga tempat pariwisata. Pakaian adat. Pakaian adatnya yaitu rimpu. Rimpu merupakan salah satu pakaian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pakaian rimpu adalah pakaian adat khas dari suku Bima yang mendiami wilayah NTB, tepatnya di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Rimpu digambarkan dengan memakai sarung yang melingkar pada kepala, di mana yang terlihat hanya wajah pemakainya. Tradisi suku Bima. Yuk kita bahas tradisi-tradisi yang ada di suku Bima. Yang pertama ada rimbu. Rimbu sendiri merupakan pakaian pengganti kerudung bagi wanita muslimah suku Bajo yang mendiami Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rimbu itu sendiri ada dua macam, yaitu rimbu empida dan rimbu colo. Rimbu empida seperti di gambar biasa digunakan oleh gadis-gadis Bima yang belum menikah, dan rimbu colo digunakan oleh ibu-ibu atau wanita Bima yang sudah menikah. Kemudian selanjutnya yaitu tradisi ampa pare. Jadi ampa itu berarti mengangkat atau menaikkan, dan pare berarti padi atau hasil bumi. Jadi ampa pare adalah upacara yang dilakukan dengan melempar padi ke atas lumbung yang dilakukan oleh kepala desa, kemudian diikuti oleh masyarakat. Jadi padi yang dilempar tadi harus tersimpan di Umalengge selama 44 hari. Jadi Umalengge itu seperti ini gambarnya, sebuah lumbung. Kemudian tradisi ini bermakna agar manusia tidak tergesa-gesa dalam menjual padi, karena daerah Bima merupakan daerah tak ada hujan yang mengandalkan hasil panen sekali setahun. Petaka Panca. Petaka Panca merupakan salah satu tradisi yang melekat pada masyarakat Bima, Nusa Tenggara Barat. Tradisi tersebut biasa dilakukan khusus oleh para kaum wanita sebagai salah satu rangkaian prosesi dalam acara pernikahan. Biasanya, tradisi petaka panca ini dilakukan pada malam hari atau dilaksanakan 1 hari sebelum prosesi akad nikah atau resepsi pernikahan. Balawiki adalah acara musyawarah mufakat yang biasanya diselenggarakan untuk mempersiapkan suatu acara juga pesta penting dari sebuah keluarga pada suku Bima. Di antaranya pernikahan, khitanan, dan atau tahlil doa pasca meninggalnya anggota keluarga. Kota Bima yang memiliki sejarah dan leluhur yang mempunyai nilai eksotis, salah satunya adalah tenun tembenggoli. Budaya masyarakat Bima pada umumnya menjunjung tinggi adat istiadat dan tradisi serta modernisme aktivitas formal. Misalnya hari ulang tahun Kota Bima. Keahlian membuat kain tenun khas Bima serta bentuk motif dan makna simbol yang merupakan warisan turun-menurun yang hanya dimiliki oleh masyarakat Kota Bima. Tarian adat. Tari Lenggo. Tari ini merupakan salah satu jenis tarian tradisional dari Kabupaten Bima. Konsep tarian ini cenderung mengarah pada tarian penyambutan tamu atau penghulu Melayu. Gerakan tarian ini didominasi oleh gerakan-gerakan pelan dan lemah gemulai sesuai dengan musik yang mengiringi. Selanjutnya ada tari Bajang Girang khas suku Bima.
Tari Bajang Girang sendiri mempunyai arti bajang, yaitu muda, dan girang artinya senang. Tari Bajang Girang merupakan perwujudan ekspresi anak muda yang ingin melaksanakan perkawinan. Makanan khas suku Bima. Makanan khas suku Bima, yaitu utas sapi tumis. Hidangan yang satu ini menggunakan udang kecil atau udang rebon yang sebelumnya telah ditumis bersamaan dengan bahan lain, seperti tomat, cabai, asam muda, juga kemangi. For your info, utas sapi tumis yang juga dikenal dengan nama ikan udang tumis merupakan salah satu makanan khas suku Bima yang populer dan banyak disukai karena cita rasanya yang gurih dan bikin nagih. Nah, lalu ada sambal totafoo atau yang biasa diartikan sebagai sambal mangga. Sambal ini berbahan dasar mangga muda yang dicampur garam, cabai, bawang merah, irisan tomat, dan santan. Nah, untuk pembuatannya sendiri, pertama-tama mangga dicincang lalu diperas dan direndam dengan air garam. Setelah itu, mangga tadi dicampur dengan bahan-bahan lain dan sambal totafoo siap untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir ada lagu daerah dari suku Bima. Lagu yang dinyanyikan di atas adalah salah satu lagu berasal dari Bima yang berjudul Putri Mambura. Sesuai dengan judulnya, Mambura berarti menghilang. Lagu ini mengisahkan dua orang putri yang sangat cantik jelita yang bernama Dela Bima dan juga Rahila yang rela hilang dengan menguburkan diri dan juga melompat ke laut demi memberhentikan perang yang dilakukan para pemuda yang ingin mempersatukan diri mereka dan juga untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat seperti dulu. Sangat heroik, kan? Sekian informasi dari kami, terima kasih.